Kami menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan juga menikmati setiap ungkapan hati kami, setiap syukur kami kepada-Mu. Karena kami tidak bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa menyelamatkan kami. Kami hanya mau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, wawasannya untuk selama-lamanya, kasih setia-Nya. Berkati kami lagi lewat firman Tuhan pada pagi ini. Setiap kami di ruangan ini, bahkan yang di rumah-rumah yang terkoneksi dengan kami di Facebook Gema Partaraya. Kehadiran Tuhan memulihkan, firman-Mu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati katakanlah amin. Kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Yesus Kristus. Nah, kompak bersama dua tiga ya. Salam Yesus Kristus. Tuntas di sini. Amin. Baik. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, baik saudara yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah yang terkoneksi dengan kita di Facebook Gema Partaraya. Nah, saudara yang berkasih dalam nama Yesus, kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Semua sehat, amin saudara. Apakah saudara semua sehat? Amin. Ya, Tuhan memberkati saudara yang bergabung pada pagi hari ini, saudaraku. Ya, ada gue si gue Abi, Abi memberkati Mama Abi dan anak-anak Tuhan yang dari pagi kayaknya ada di tempat ini bersama kita ya. Puji Tuhan dan juga yang bergabung pada pagi ini. Saudara yang sudah siap terima firman Tuhan katakan amin. Baik, bisa kan coba disiapkan dulu. Kalau bisa yang PowerPoint-nya dia. Ya. Baik, jangan kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Baiklah, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Ada topik yang saya sampaikan yaitu jangan tangisi aku. Kita kelihatan. Muncul lah. Pakai PDF aja ya, udah nggak apa-apa, yang penting bisa kelihatan ya. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan ini pernyataan Tuhan saudaraku kepada murid-murid dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Lukas pasal 23, 27 sampai 28 dalam Perjanjian Baru dikatakan begini. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu." Nah, saudara, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa dan akan disalibkan. Dan begitu berat penderitaan yang dialami pada waktu itu, sehingga banyak orang merasa kasihan kepadanya dan menangis melihat penderitaan Tuhan. Tetapi merespon daripada apa yang dialami oleh orang-orang dan pemikiran orang-orang pada waktu itu, dia tidak mengasihi diri sendiri, malah dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Nah, saudara, peristiwa ketika Yesus menuju Golgota, yang perempuan menangis melihat penderitaannya. Tapi Tuhan bilang, "Jangan menangisi aku." Artinya Tuhan, saudaraku, mau supaya mereka pada waktu itu tidak fokus kepada apa yang menjadi penderitaan Tuhan, karena memang itu akan dialami oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan mereka dan kita sekarang ini untuk melihat sekeliling kita, melihat generasi kita, melihat keluarga kita, dan melihat anak-anak kita, di mana kondisi yang sedang terjadi tidak baik, yang mereka dikategorikan tidak hidup menurut firman Tuhan. Nah, melihat ini, bagaimana reaksi kita anak-anak Tuhan? Bagaimana reaksi kita gereja Tuhan, orang percaya? Saudaraku, tanpa kita sadari,
Jadi sekarang kita ikut Tuhan, saudara. Kalau di pihak Tuhan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Amin, saudara. Apapun namanya dalam semua pekerjaan dan pelayanan Tuhan, saudara, Tuhan bertanggung jawab untuk apapun yang akan Dia buat dalam hidup kita, dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, fokus daripada tangis kita, beban kita, perhatian kita, biarlah Tuhan mengatakan kepada diri kita. Karena yang bermasalah itu bukan Tuhan. Yang bermasalah itu adalah saya dan saudara. Amin, saudaraku. Yang bermasalah itu adalah saya dan saudara. Masalahnya karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu maut. Dan karena dosa itu hidup manusia jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan hidupnya melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berkata, kamu tidak usah sedih melihat penderitaanku. Kamu tidak usah menangis kalau aku sekarang begini menderita dan akan disalibkan. Yang penting bagi kamu, kamu harus menangisi diri sendiri. Kamu harus menangisi meratapi hidupmu, generasimu, keadaanmu. Kalau mungkin dalam pengertian yang lain, aku ini mengalami penderitaan seperti ini, itu untuk menyelamatkan kamu, menebus kamu, karena kamu perlu diselamatkan. Kira-kira begitu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kondisi seperti ini tentu sudah juga bisa terjadi pada sampai sekarang ini, saudara, terus meningkat. Karena Tuhan bilang dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 ini, saudara baca semua ini, yang saya buat di situ, telah terjadi pembusukan secara kehidupan manusia. Jadi semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Dan Rasul Paulus menuliskan ini pada waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang semakin mendekat. Maka kondisi seperti ini semakin terjadi. Apa yang terjadi? Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dunia ini akan semakin sulit, akan semakin sukar. Kenapa? Karena manusianya. Kenapa manusianya? Di situ diterangkan oleh Rasul Paulus. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Soal beragama, soal beribadah, mereka beragama. Dikatakan di sini, ya saudara, dikatakan begini seperti semuanya. Sebab di antara mereka, mana tadi ya? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi orang ini beribadah. Kalau sekarang di dunia ini banyak orang berdengung-dengung mengenai mengatasnamakan agama, mengatakan mereka orang yang punya agama dan percaya Tuhan, orang yang bertuhan. Bahkan negara kita ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi saudaraku, dalam faktanya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ini lebih jauh, konteks ini Rasul Paulus sampaikan kepada yang lebih rinci, yaitu kepada orang-orang yang di dalam Tuhan, ya, yang sudah beragama, yang sudah percaya Tuhan. Mereka orang-orang yang termasuk beribadah, orang-orang yang rajin dalam melakukan ibadahnya. Tapi mereka tidak mau diubah oleh kuasa ibadah itu. Nah, saudaraku, Paulus bilang jauhilah mereka. Sampai terus nanti keterangannya di antara mereka terdapat orang-orang, ini kelakuan mereka, saudaraku, yang dan akhirnya mereka mengalami satu kehidupan yang lebih buruk. Walaupun pada nyatanya mereka adalah orang-orang yang beragama, atau mungkin juga ini bisa terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ayat ini berbicara tentang orang Kristen, tentang orang percaya, tentang orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus. Nah, saudara, kondisi yang tidak baik yang tidak terjadi hanya pada orang-orang yang mengenal Tuhan atau orang percaya, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi lebih lagi bisa juga terjadi kondisi ini kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan.
Yang saya sebutkan di sini, pembusukan orang terjadi di tengah kemajuan teknologi yang semakin meningkat, membuat mereka makmur. Ya, sekarang ini teknologi semakin begitu bagus, ya, kemakmuran manusia semakin meningkat, kemudahan dalam semua bidang, saudara, sehingga manusia itu semakin dimanjakan. Ya, saudara, sekarang orang duduk di rumah aja makanan bisa dibeli, diantar sama Gojek, sama Grab, Gojek dan segala macam. Ya, GoFood, ya, duduk di kamar aja tenang manis, putar jari, datang nanti antar. Mau pesan apa, mau pizza, mau apa, yang penting ada duitnya di topaknya atau di dananya. Begitulah teknologi sekarang semakin luar biasa. Kita bisa terhubung dengan berbagai di seluruh dunia ini secara online, secara langsung. Tapi di balik itu banyak juga kejahatan yang diakibatkannya. Nah, ilmu kesehatan yang menjadi lebih baik sekarang ini, sehingga manusia punya harapan lebih panjang umurnya. Tapi kalau kita lihat, apakah semua kemajuan ini, teknologi ini, kebaikan-kebaikan ini menjadi orang bertobat sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Ternyata persentasenya tidak seperti itu. Ini persoalan, ini masalah. Makanya datang sama Tuhan jangan cuma cari makmurnya, jangan cuma cari berkatnya, jangan cuma cari apa yang bisa diberikan. Dibilang jangan cuma cari apa yang bisa diberi salib kepada kita. Ada orang yang mengklaim apa yang ada di dalam salib Yesus. Salibnya menyembuhkan, salibnya menyelamatkan, salibnya memulihkan, salibnya mengangkat hidup, salibnya memberi kemenangan. Minggu lalu saya katakan, tapi yang perlu sekarang, saudara mau pikir salib. Amin, saudara. Saudara mau menjadi orang yang memikul beban itu, supaya salib itu semakin bersinar dan orang-orang datang kepada salib itu. Itulah tugas kita hari-hari ini. Saudara lihat, dalam gereja, dalam perang Kristen persentasenya sekarang, memang kita tidak mungkin ada gebrakan, tapi ada juga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan sendiri. Kalau Paulus mengatakan ayat itu kepada orang-orang yang sudah percaya, beribadah mereka, jauhi orang itu. Secara lahiriah mereka beribadah, secara lahiriah mereka begitulah tekun dikatakan. Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Justru yang terjadi sekarang, perceraian meningkat luar biasa. Apalagi kalau orang dunia itu biasa saja. Saya baca beberapa berita kemarin itu di Jawa Barat itu janda tambah setiap bulan. Dan saya kira bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh dunia ini. Jadi itu janda-janda muda yang mungkin belum siap berumah tangga atau karena banyak persoalan. Perceraian begitu meningkat. Bahkan itu terjadi di negara-negara Kristen. Belum lagi yang undang-undang, peraturan-peraturan yang melegalkan, membolehkan pernikahan sejenis yang sudah dimulai di beberapa negara yang mayoritas Kristen penduduknya. Hingga sekarang gereja pun terancam. Gereja harus apakah terus menyuarakan suara Tuhan atau mengikuti tren yang sudah terjadi. Karena di beberapa negara yang sudah melegalkan aturan itu, artinya gereja juga menghadapi tantangan dari negara. Sebab kalau dia tidak mau, maka negara akan mungkin membuat sanksi kepada gereja itu. Jadi secara terpaksa, katakan. Ada seorang hamba Tuhan yang pelayanannya di Belanda, karena Belanda memperlakukan perkawinan sejenis. Pemberkatan nikah di gereja, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu dia bilang, saya pun terancam karena saya tidak setuju dengan konsep itu, menentang firman Tuhan. Tapi saya ada di negara itu, negara yang memperlakukan hukum itu. Tidak mungkin saya melawan negara. Lalu apa yang saya buat? Saya welcome kepada orang-orang yang datang ke gereja saya. Tidak saya larang. Tapi ketika mereka mau menikah, melakukan pernikahan sejenis, saya training dulu mereka. Dan saya kasih tahu firman Tuhan. Ketika dia tidak setuju, silakan dia keluar. Jadi saya tidak melanggar undang-undang negara. Cuma saya memberikan standar firman Tuhan. Jadi kalau orang itu sendiri yang keluar, saya tidak bersalah. Begitulah caranya dia melayani di sini.
Kalau terus terang dia bilang tidak membolehkan perkawinan seperti ini, dia akan dihukum, disanksi sama negara. Itu beratnya hari-hari. Makanya kita berdoa, Indonesia tidak memperbolehkan itu. Amin. Jangan sampai nanti karena para legislatif saudara yang badan legislasi DPR RI lalu mengetok nanti, karena itu sudah juga diusulkan sekarang di negara ini. Ada kelompok-kelompok yang mengusulkan itu. Kalau kita perlu berdoa, makanya doa sahabat kita perlu bertambah-tambah supaya mereka itu, terutama mereka yang bekerja di badan legislasi itu, saudara, betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak menentang nilai-nilai ketuhanan yang diterapkan di bangsa kita ini. Karena semua agama nggak membolehkan itu. Tapi kenapa pula ada pula? Dan itu masuk ke gereja. Nah, saudara lihat ini ancaman akhir zaman ini, merusak generasi, merusak gereja Tuhan. Belum lagi aborsi. Nah, kalau dibaca dia tuh ngeri-ngeri sekali. Kayaknya nggak masuk akal. Tapi sedang terjadi. Sekarang pemakaian obat terlarang nggak bisa dihalangi, nggak bisa dihalangi lagi. Lalu dibolehkan sekarang di beberapa negara. Termasuk di Filipina sudah membolehkan mau ganja kah, mau narkoba, makanlah situ kami. Sehingga penduduknya nanti seperti yang di Amerika itu seperti zombie, manusia enggak. Dibilang manusia iya, dibilang manusia enggak juga, karena sudah enggak ada lagi ampernya lurus. Hidup mati segan, hidup segan mati tak mau sudah. Karena nggak bisa dihambat, dibolehin jadi. Jadi kan kemarin di Filipina sudah dibolehkan. Jadi orang bisa mengambilnya, mau makannya kemana saja. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, kalau ini dipraktekkan, bukan manusia lagi namanya yang hidup ini. Ngeri. Nah, ini semua kehidupan peradaban yang sedang terjadi di generasi kita. Ya, saudara. Tidak lagi memiliki rasa menghormati. Coba lihat sekarang ini, adanya gerakan reformasi, nggak menghormati para pendahulu, para pemimpin. Suka-sukanya ngomong, sama presiden pun berani dia ngomong. Kalau dulu mana bisa? Sekarang coba, nggak tahu orang dari mana asal usulnya ngomong bablas di medsos sesuatu. Nggak peduli dia apakah itu presiden kah, apakah dia panglima atau apakah, nyemprot saja. Jadi ngeri sekarang ini, anak-anak Tuhan kalah terlibat di situ. Engkau bisa memainkan medsos, tapi biarlah yang ada di medsos itu adalah hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa aura positif yang bisa memberkati banyak orang. Ya, saudara. Tingkat perzinahan yang begitu tinggi, pemberontakan, tidak memiliki rasa hormat. Belum lagi yang aneh-aneh. Kita nggak tahu lagi sekarang ini cewek atau cowok yang orang ini. Karena pakaiannya pun tidak jelas. Kita pikir dia cewek asli, padahal cewek buatan. Ngeri-ngeri sekali. Makanya saudara yang cowok-cowok kalau berteman pastikan dia cewek asli. Ya, jangan tertipu. Lemah gemulai dia, listiknya lebih tebal dari listrik wanita. Lebih pintar dia bergaya daripada wanita yang sebenarnya. Ada hal palsu. Bahkan ada orang yang sampai menikah, tapi setelah mereka mau malam pertama terheran-heran dia. Ada apa dengan itu? Nah, saudaraku, itu sedang terjadi di dunia kita sekarang. Makanya anak-anak Tuhan jadilah seperti diri kita. Laki-laki adalah laki, cewek cewek. Gak usah ikuti-ikuti yang gak jelas. Amin, saudara. Mulai dari rumah, mulai dari pribadinya. Kalau dia cewek, kasih dia pakai cewek. Cowok, kasih dia pakai cowok. Permainan-permainannya pun, kalau cewek main permainan cewek, kalau cowok permainan cowok. Supaya jelas nanti dia. Walaupun ada pemain bola cewek, tapi lebih baguslah cowok main bola, gitu ya. Ada grup pemain bola cewek, boleh, tapi jangan sampai merusak mindset dia, ya, sehingga pun dia ragu, aku ini cewek atau cowok aku ini.
sekarang boleh-bolehkan ada operasi alat kelamin karena kecenderungannya wanita, lalu dioperasi, muncullah wanita jadi-jadian, muncullah laki-laki jadi-jadian. Nah itu serbukan sekarang. Apapun alasannya, dengan pengadilan dan segala macam, pertapan dan segala macam, biarlah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan menciptakan saudara dan saya segambar serupa dengan Dia. Jadi bersyukur saudara ya. Apa reaksi kita dari semua kondisi ini? Saudaraku, Tuhan minta kita membuka mata, menangis dan bertindak. Makanya Tuhan tadi berkata, jangan tangisi aku tidak ada masalah. Jangan tangisi penderitaanku. Yang perlu kau tangisi itu dirimu, generasimu, anak-anakmu yang masih terhilang, yang masih belum kenal jalan-jalanku, kata Tuhan. Mereka jauh daripadaku, mereka berkata mereka percaya kepadaku, tapi mereka tidak mengenal aku. Itulah yang perlu kau tangisi, kira-kira begitulah pesan Tuhan dalam konteks itu. Apa yang kita buat dalam kondisi ini? Banyak orang, jangan sampai seperti Hizkia ini. Lanjutkan dulu apa? Ada Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Ini. Dia bilang begini. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Datang saya, hamba Tuhan datang menyampaikan firman Tuhan tentang kecelakaan, kebinasaan, kehancuran negara itu, Yerusalem. Lalu dikatakan oleh si raja ini, baiklah itu katanya. Tapi sebenarnya firman yang seperti itu bukan baik, itu ancaman sebenarnya, bahaya sebenarnya, kengerian sebenarnya. Karena dibuatkan generasi penduduk akan ditawan menjadi tawanan. Dan kota ini akan dihapuskan. Tapi dia bilang baik kali firman Tuhan yang ngomong itu. Tapi sebenarnya hatinya tidak seperti itu. Hatinya cuma mau cari selamat diri. Asal adalah damai seumur hidupku. Kalaupun itu terjadi, mungkin bukan pada masa. Terserah orang itu lah. Jadi orang ini punya pikiran tidak peduli dengan generasinya. Tidak mau tahu dengan generasinya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kalau waktu hidup aman semua makmur gak apa-apa. Kalau nanti mau hancur pun mereka yang urusan. Ini hati yang tidak peduli pada generasi. Saudaraku, saya kira kita sekarang ini ikut Tuhan bukan hanya untuk kita. Saudara, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh bayar harga sekarang, memberikan hidup kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dampaknya untuk saya sekarang ini memang iya, tapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Kenapa kita ada sampai sekarang ini adalah orang yang mau datang kepada Tuhan? Karena ada orang sebelum kita menginvestasikan hidupnya, membuat hidupnya menjadi alatnya Tuhan untuk kita bisa mengenal Tuhan sekarang ini. Dan itu perlu kita belajar menghormati para pendahulu kita yang telah dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang baik, sehingga kita sekarang bisa mengenal Tuhan. Karena roh itu juga termasuk roh yang tidak tahu berterima kasih. Jadi jangan sampai kita tidak tahu berterima kasih. Ada orang yang sudah menginvestasikan hidupnya dulu, sehingga saya dan saudara sekarang bisa datang kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa, ada orang yang memberi hidupnya, ada orang yang membawa hidupnya dan membayar harga untuk dipakai Tuhan. Sehingga saya dan saudara masih ada tinggal sekarang ini bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Kalau si Hizkia tidak berpikir seperti itu, yang penting dalam hidup itu aman lah. Kalau masalah mereka nanti begitu urusan jalan kira-kira begitu. Tidak baik pikiran seperti itu. Nah, saudaraku, jadi lihat ini yang perlu kita kerjakan hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau tahu, saudara. Mari bangun. Sadari generasi kita sekarang sedang digerogoti oleh kebusukan dunia ini. Berapa banyak orang Kristen di Palangkaraya, di Kalimantan Utara? Kita melihat kemarin statistik terakhir yang dibuat oleh statistik Kementerian Agama, ada pertambahan
60 sekitar berapa itu? 30 sekian dari 2.900.000. Tetapi janganlah itu hanya cuma nama, cuma KTP. Tetapi yang sungguh-sungguh merespon Tuhan dalam hidupnya mungkin hanya sekian persen. Saudaraku, kita adalah garam dan terang dunia. Matius 5:13-14 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena dikatakan garam itu, nanti mendengar, salah satu fungsi untuk menahan kebusukan. Zaman dulu dikatakan untuk mengawetkan daging ikan makanan itu dipakai garam, digunakan garam. Bagaimana dengan kita sekarang gereja Tuhan? Apakah kita sudah berfungsi sebagai garam di tengah-tengah dunia ini? Dunia sedang dikuasai kegelapan dan kebusukan. Pertanyaannya, di manakah kita gereja menjadi terang, menjadi garam? Siapakah yang membawa garam dan terang dalam dunia ini? Bukan hanya pendeta, penginjil atau hamba Tuhan, tapi semua kita, orang-orang percaya, harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, di level manapun kita ditempatkan Tuhan, di bidang apapun seluruh penghidupan kita. Saudara, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dalam sekecil apapun. Amin. Sekarang lingkup keluarga, rumah tangga, lingkungan kita, di tengah sekolah, perkuliahan, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa gereja belum berfungsi sebagai garam dan terang? Atau mungkin sudah berfungsi tapi belum vaksin? Nah, ini yang mau kita pelajari. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, akan cepat saja ya, tidak berfungsi karena selfish ya, manusia itu mencintai dirinya sendiri. Dalam 2 Timotius 3:2 dikatakan, mereka mencintai dirinya sendiri. Nah, ini adalah roh dari dunia yang egois. Kalau roh dari Yesus tidak seperti itu. Roh dari Yesus itu dia mengosongkan diri dari kealahan. Dia meninggalkan surga kemuliaan standar sebagai Allah, dan dia datang menjadi manusia. Dalam keadaan manusia dia rela taat sampai disalibkan. Jadi hati kita kalau sudah penuh dengan urusan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain, bagaimana mungkin kehendak Tuhan ada di hati kita? Saudara, maka nanti bisa seperti Hizkia. Yang penting masalah aman, yang penting masalah hidupku tidak ada gangguan. Masalah nanti negara ini hancur, masalah dibakar, masalah direbut, ya itu gak masalah. Yang penting waktu hidup aku aman. Nah, orang ini tidak memikirkan generasi-generasi yang akan datang. Saudara perlu berdoa, kita perlu berdoa untuk generasi-generasi yang akan datang. Amin, saudaraku. Saudara perlu berpikir, apakah nanti setelah orang tua kita meninggal, masih ikut Tuhan gak anak-anak kita? Masih ikut Tuhan gak cucu-cucu kita? Itu makanya waktu masih hidup sekarang, kita perlu mendoakan, melayani, dan memberikan teladan kepada mereka. Hati kita harus dikosongkan dari semua kehendak dan kemauan rencana-rencana kita. Ya saudara. Dan kepentingan-kepentingan semua secara pribadi kita. Kondisi yang terjadi sekarang ini adalah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, yang harus berdampak, memberi pengaruh dan mewarnai dunia dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga dunia tidak semakin membusuk dalam kondisinya dan tidak mengalami murka dan hukuman Tuhan. Sama seperti garam itu memperlambat kebusukan, mengawetkan. Sebenarnya saya, saudara pun di dunia ini sedang mengawetkan supaya Tuhan tidak cepat murka dan menghanguskan dunia ini. Dalam Alkitab itu pernah dibahas beberapa kali. Karena kehadiran orang benar itu, hukuman ditunda. Karena kehadiran orang benar itu, bahkan ada yang dibatalkan. Nah, inilah pentingnya, saudara. Contoh lihat Nuh itu ya, zaman Nuh, Kejadian 6, 5-7, 11-13. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada sedikit pun hatinya, niatnya, pikirannya, rencananya untuk mengenal Tuhan, untuk bagaimana dia berkenan sama Tuhan. Pada zaman itu, manusia pada zaman itu, kecenderungan hatinya, persentase tujuan hidup manusia pada waktu itu
semuanya itu sangat mayoritas atau lebih banyak untuk hal-hal yang jahat dan menyakiti hati Tuhan. Maka menyesallah Tuhan, maka Ia telah menjadikan manusia di bumi. Sampai Tuhan yang panjang sabar itu pun, yang selalu kita katakan panjang sabar, besar kasih sayang, bisa pula Dia menyesal. Karena begitulah jahatnya manusia pada waktu itu. Lalu itu memilukan hatinya. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi jangan kalian pikir Tuhan itu penuh kasih sayang dan segala macam. Menyesal pun Dia bisa, dan itu sudah pernah terjadi. Makanya jangan kita murah-murahkan kemurahan Tuhan itu. Nanti bisa jadi hyper grace. Kalau udah hyper, namanya udah hiper, gak ada yang gak beres itu, gak ada yang salah itu. Gak normal. Hyper grace, memurah-murahkan kasih karunia Tuhan, memurah-murahkan kemurahan Tuhan. Gak bisa, saudara. Tuhan setia dan adil. Amin, saudara. Jadi jangan kalian pikir kalau kita ini gak sungguh-sungguh, biasa-biasa aja, gak peduli, gak mau tahu. Lalu kita pikir, Tuhan itu mengerti saya, Tuhan itu paham saya, Tuhan itu kan baik. Di kantor ada, di tempat kerja ada, di tempat sekolah ada, di tempat kuliah ada sanksinya. Apalagi buat kerajaan surga. Tapi kerap kali kita tertipu, kita pikir untuk Tuhan itu semuanya bisa dianugerahkan. Lebih takutlah kita sama guru di sekolah daripada kepada Tuhan di gereja. Lebih takut kita sama dosen di kuliah daripada Tuhan yang kita percayai dan kita ikuti kadang-kadang. Karena kita pikir Tuhan itu aman-aman aja. Tapi kalau yang ini bahaya kalau saya nggak patuhi. Nanti kurang nilai saya, kurang SKS saya. Nanti kan dibayar gaji saya. Satu hari saya nggak datang, dipotong. Lalu dengan Tuhan kita pikir nggak apa-apa. Saudara, mindset seperti ini perlu kita ubah. Amin. Amin, saudara. Ingat, Tuhan itu setia dan adil. Dia memang setia kepada janji firman, tapi adil dalam penghukumannya. Setiap dosa harus dihukum. Sebenarnya saya dan saudara yang berdosa ini harus disalibkan. Tapi ada Dia buat karya keselamatan. Ia sendiri menggantikan kita. Jadi hukuman itu tetap dijalankan. Tapi Dia ambil alih hukuman itu terhadap dirinya. Dia menjadi substitusi kita. Dia yang tergantung disalibkan supaya kita tidak disalibkan. Supaya kita tidak dikasih. Itu artinya Tuhan setia dan adil. Nah sampai sekarang, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang salah yang kita lakukan, hal-hal yang tidak peduli, itu tetap akan ada sanksi-sanksinya. Sama seperti orang Israel itu. Mereka memang diampuni, dikasihi, tapi lihat dampak dari semua pemberontakan mereka di padang gurun. Itu membuat mereka banyak yang mati. Generasi yang berangkat 20 tahun ke atas itu, gak ada satupun yang sampai. Hanya Joshua kali yang sampai. Tapi semuanya mati. Diproses di padang gurun selama 40 tahun. Makanya perlu kesetiaan. Tuhan menghargai kesetiaan. Tuhan menghargai ketekunan. Amin, saudara. Lihatlah, karena mereka begitu rusak hidupnya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Allah menilai bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia kata rusak. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Inilah membuat semakin susah hidup di dunia. Masing-masing maunya sendiri. Jangan sampai ini masuk ke gereja. Jangan sampai ini masuk dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Kita harus benar-benar kepada apa kata Tuhan. Menjalankan hidup yang rusak. Kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Kenapa belum jadi terang? Kenapa belum jadi garam? Karena ini tadi hanya melihat kepentingan diri sendiri, mencintai dirinya sendiri.
mengikuti apa yang dia mau, mengikuti jalan-jalan hatinya sendiri, tidak mau tahu dengan Tuhan. Kalau dihukum Tuhan lah waktu itu, hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang menjaga hatinya di tengah-tengah dunia pada waktu itu, dan tidak sia-sia perjuangannya. Dia bisa membawa istri anak menantunya datang kepada Tuhan. Roh seperti itulah yang harus kita miliki di akhir zaman ini. Ada banyak orang tidak peduli dengan Tuhan. Akan ada banyak orang menganggap kita ikut Tuhan ini hal yang sia-sia. Sama seperti yang dialami Nuh pada waktu itu. Kita bisa bayangkan, Nuh sendiri 8 orang aja, lalu seluruh dunia tidak mau tahu dengan Tuhan. Kalau kita di Palangkaraya ini masih banyak anak Tuhan. Di Indonesia ini masih banyak anak Tuhan. Kalau dulu di situ cuma 8 orang, seluruh dunia mengejek dia. Lamanya berapa tahun? 100 tahun. Waktu dia buat bahtera itu 100 tahun lamanya. Sebegitu lama dia mendapat tantangan, ejekan, dan banyak hal yang dilontarkan kepadanya. Tapi dialah yang bisa membuat Tuhan berahmat dalam hidupnya, menyelamatkan dia. Semua mereka melakukan hal yang rusak. Kalau Palangkaraya ini tidak mau tahu dengan Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan di Hema Palangkaraya adalah orang-orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Orang-orang yang mau tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sodom Gomora juga dibakar Tuhan karena semua penduduknya menyakiti hati Tuhan. Sungguh banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ini suara mohon. Jadi Tuhan dengarkan suara setiap kota-kota itu naik sama Tuhan. Makanya biarlah dari kota kita ini yang naik adalah pujian penyembahan, doa, seruan sama Tuhan. Janganlah yang naik teman-teman itu suara perzinahan, suara kenajisan, suara penyembah berhala, suara kesombongan. Janganlah itu naik sama Tuhan. Biarlah kita warnai itu, atmosfer itu dengan saudara dan saya anak-anak Tuhan tiap hari, saudara tiap pagi, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah suara-suara itu yang mendominasi naik kepada Tuhan di surga, sehingga yang turun adalah berkat, bukan hukuman, bukan ancaman kebinasaan seperti ini. Jadi kalau di kota itu yang naik adalah kejahatan, hukuman tidak bisa ditunda. Harus ada anak Tuhan di situ yang mohon belas kasihan Tuhan, yang mohon kemurahan Tuhan, sama seperti Sodom Gomora. Nah, itu pun tak bisa. Walaupun dihukum Sodom Gomora, harus keluar dulu itu si Lot dan istri anaknya, baru itu hukuman dilakukan. Begitulah berharganya anak-anak Tuhan di mata Tuhan. Begitulah mahalnya keberadaan anak-anak Tuhan di satu tempat, atau di satu kota, atau di satu daerah. Makanya perintah Tuhan jelas, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berbuat, di mana engkau bertempat. Jadi jangan bikin masalah. Amin saudara. Di negeri ini anak Tuhan pula yang bikin masalah. Tanya, akan punya jabatan yang sangat berpengaruh sebenarnya, tapi harus ditangkap dia ini. Makanya kita perlu berdoa. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang dulu di pemerintahan yang sangat berpengaruh, seperti Yusuf lah harusnya, yang membawa terang Tuhan kepada bangsa negara ini, bukan menjadi satu hal yang sangat membuat kita malu atau membuat teman-teman malu. Karena itu memang bagi mereka. Tapi berdoa supaya muncul Yusuf di negara kita. Amin saudara. Ini dalam waktu dekat akan ada pemilihan kepala daerah, pilkada, pemilihan anggota legislatif. Berdoa orang-orang yang ada di situ. Kalaupun ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan, biarlah menjadi terang, menjadi garam. Jangan pula anak Tuhan anggota DPR ditangkap karena korupsi. Nah, begitu. Pendeta pula dia masuk pula anggota dewan ditangkap, dipenjarakan karena korupsi. Nah, harusnya enggak begitu. Nah, karena mereka mementingkan diri sendiri, mencintai dirinya sendiri,
Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini Tuhan memanggil saya dan saudara seperti saya katakan tadi. Jangan cuma hanya mengklaim janji-janji Tuhan dari salib ini. Tapi biarlah saudara dan saya mulai pikul salib, mulai pikul beban dari Tuhan dan bisa menjadi berkat dimanapun saudara berada, sekecil apapun, sehingga mewarnai nilai-nilai yang ada di dunia ini. Amin saudara. Yang kedua, kenapa belum menjadi garam dan terang maksimal? Karena sudah terkontaminasi atau kompromi dengan dunia ini. Anak-anak Tuhan, perhatikan dirimu, perhatikan hidupmu. Jangan kau kompromi. Teman-temanmu di kampus merokok-rokok, kau juga ikut merokok-rokok di kampus. Pengusaha-pengusaha mereka di kampus sana ikut juga kau di situ. Kami nilai, disuti-suti, kami ini. Ya, mereka pengusaha kiai kau minum di kau, wah. Jangan umpat-umpat yang gak benar, yang gak baik. Di sekolah juga, jangan pula terkenal saudara yang paling bolos, tukang cabut. Padahal pemain saudara adalah pelayan di gereja, saudara. Kan bikin malu Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan serupa. Memang kita masih dunia, masih makan juga, masih tidur juga, masih capek juga, masih cari uang, masih kerja. Hidup dengan orang-orang dunia yang mungkin tidak seiman, tidak sepemahaman dengan kita. Tapi Tuhan berkata, hidupmu jangan sama seperti mereka. Cara hidupmu, nilai-nilai yang kau kejar, orientasi hidupmu jangan sama seperti orang dunia. Orang dunia ini hanya menambah kekayaan dan menikmatinya, tidak mau tahu dengan Tuhan. Mazmur berkata begitu. Kalau saudara tidak salah menambah harta, tidak salah diberkati, tapi kau harus tahu kemana itu nanti. Diberkati untuk memberkati, diurapi supaya bisa berdampak melayani. Apapun yang kita terima dari kasih karunia Allah, gunanya, tujuannya dari dia, oleh dia, untuk kemuliaan dia. Bukan lagi untuk kesombongan, bukan lagi untuk keangkuhan, bukan lagi untuk merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Saudara, jangan sama seperti orang dunia. Hari-hari ini banyak orang hidupnya dikendalikan oleh media sosial. Hati-hati ya. Apa yang dibicarakan di sana mempengaruhi hidupnya. Lama-lama tanpa disadari, media sosial menjadi penuntun hidup mereka. Sedikit-sedikit curhat di medsos, sedikit-sedikit tebar pesona di medsos, sedikit-sedikit tanya apa kata medsos. Nanti hati kita itu nggak terpaut sama Tuhan lagi. Hati-hati saudara. Itu berhala yang memang kita nggak sadari akhir zaman ini. Medsos itu dia adalah sarana komunikasi, sarana untuk bisa membawa nilai yang bertambah, ya value untuk bisa menambah hal yang positif. Tapi jangan saudara bikin itu medsos itu menjadi sesuatu yang sepertinya tidak bisa dipisahkan lagi dengan hidup kita. Coba sekarang orang sedikit curhat di medsos. Aku lagi galau hari ini. Lalu orang bertanya, kenapa Pak? Kenapa Kak? Dia menjadi fokusnya di situ. Apalagi itu masalah-masalah yang nggak membangun, coba, nggak positif, nggak menjadi berkat. Nah, ini saudara yang kekasih, banyak sekarang orang tidak disadari. Jadi medsos itu yang mengendalikan dia. Lalu orang-orang bikin status di situ, tersinggung pula dia. Ini orang asam, nggak tahu diri dan nggak bisa berdoa lagi dia. Gara-gara medsos. Hati-hati, jangan sampai itu mengendalikan hidup kita.
Amin saudara. Jangan sampai itu menjadi kita. Seharusnya yang menuntun hidup kita adalah kebenaran firman, perkataan-perkataan Tuhan, bukan apa kata medsos. Apalagi kalau kontennya bukan firman, kontennya cuma orang lagi putus asa, lalu itu mempengaruhi kita, bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih dan segala macam. Kembali kepada firman, karena di situ semua kontennya ada macam-macam. Ada yang negatif, ada yang positif, ada juga yang firman Tuhan, ada juga berita-berita firman Tuhan. Itu bagus. Tapi kalau saudara buat di situ, sia-sia rasanya aku menolong kau selama ini. Ya kira-kira apa orang tanggapan ini? Pasti orang negatif thinking. Maksudnya apa? Ini maksudnya siapa ya? Orang heboh. Lagi kenapa Mbak? Lagi tinggal dengan siapa? Padahal dikasih khotbah hari Minggu nggak ada ditanggapi, nggak jadi respon. Tapi kalau medsos langsung, hati-hati. Jangan teralihkan perhatian kita. Tetap hatimu harus berpaut sama Tuhan. Itu awal khotbah tahun ini. Hati yang melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Boleh pakai itu, boleh pakai itu, boleh. Tapi pakailah untuk mendukung, menambah nilai dalam hidupmu hal yang positif, yang juga bisa memberkati orang lain. Nanti lama-lama kalau terkontaminasi, dan akhirnya bisa meninggalkan firman Tuhan. Padahal tuntunan kita bukan medsos, bukan apa, tapi dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin saudara. Saya buat ini, naikkan dulu sikit lagi. Terus. Lagi terus. Bisa? Baik. Nah saya tulis di sini, kapal tenggelam bukan karena berada di atas air. Pernah lihat kapal atau perahu yang sungai kain banyak. Tapi kapal atau perahu itu bisa tenggelam karena airnya masuk ke dalam kapal. Ya. Jadi saudara perhatikan, kita pun bisa tenggelam bukan karena ada di dalam dunia yang berdosa, yang jahat apa enggak. Dunia ini memang begitu, jahat, kejam, macam-macam. Kita tidak akan tenggelam walaupun kita ada di situ. Kita bisa tenggelam seperti perahu tadi. Kalau perahu itu di atas laut, di atas air, nggak akan tenggelam. Yang membuat perahu itu tenggelam kalau airnya masuk ke dalam, lelet. Begitu juga hidup kita. Tidak persoalan di dunia mana saudara ada dalam dosa yang bagaimana saudara tempatkan Tuhan. Sepanjang itu tidak masuk dalam hidup saudara, sepanjang nilai-nilai itu tidak masuk mempengaruhi hidup saudara, no problem. Karena saudara pegang firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Tapi kalau itu masuk, itulah yang membuat kita terkontaminasi, tenggelam. Nanti nilai-nilai yang kita jalankan bukan lagi nilai-nilai kebenaran. Sama seperti Silot itu kan, Silot di Sodom Gomora. Ketika ada Tuhan malaikat datang ke rumahnya dan orang-orang Dusila di kota itu malam itu datang mau minta tamunya, malaikat yang dua itu datang mau dikerjai mereka atau mau diganggu mereka. Silot itu kehilangan nilai. Dia bilang jangan ganggu tamuku. Ini anakku ada 2 gadis masih perawan. Kuserahkan aja padamu, tapi tamuku jangan ganggu. Lot sudah kehilangan nilai-nilai kebenaran firman. Harusnya dia sebagai ayah melindungi, memproteksi. Dia akan berkata, jangan coba-coba ganggu keluargaku. Kan biasanya gitu bahasa dunia, bangkai dulu mayatnya, kan gitu. Tapi ini enggak, dia selamat diri. Nih, supaya jangan ganggu. Disogoknya orang itu dan dikorbankannya anak-anaknya demi kenyamanan dia. Kehilangan nilai. Saudaraku, kenapa? Karena Lot sudah dipengaruhi gaya hidup, cara hidup orang-orang di Sodom Gomora selama bertahun-tahun. Nah, orang-orang di kota itu Dusila semua, ngeri dosanya. Disitulah lesbian, disitulah
homoseks, situlah dosa-dosa, makanya dibakar Tuhan. Hanya suara-suara suruh sampai kepada jahat mereka dikatakan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi jangan biarkan nilai-nilai dunia ini menenggelamkan iman saudara. Amin. Nilai-nilai dunia ini jangan masuk. Itu memang akan terus bergejolak. Tadi akhir zaman, keadaan dunia, manusia, mentalnya, hati, memang itu akan ada. Tapi itu tidak akan bisa masuk. Jangan biarkan air itu masuk ke perahu supaya jangan tenggelam. Lalu apa resepnya? Mazmur berkata, aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Firman Tuhan yang masuk kasih. Jangan nilai-nilai dunia ini yang masuk. Contohnya, sekarang, muda-mudi sekarang, biasa aja mereka present sebelum menikah. Kayaknya itu sudah bayar, kayak barang murahan aja di luar sana. Itu nilai-nilai dunia. Bahkan sebelum menikah, dengan buruk, bujuk rayu dan segala macam. Aku cinta padamu, hanya kaulah yang kuingini dan segala macam. Lalu terhuyung-huyung, sekolah aja belum beres, tapi terjadilah tindakan-tindakan yang membuat malu keluarga. Kita lihat berapa banyak anak-anak yang masih sekolah hamil di luar nikah. Berapa banyak anak-anak SLTA, anak SMP, anak orang masih pelajar mahasiswa mengalami hal-hal seperti itu. Itu nilai-nilai dunia yang sangat begitu rendah. Tuhan mengangkat saya dan saudara serupa, segambar dengan Dia. Kalau saudara dan saya biji mata Tuhan. Makanya anak-anak muda remaja, jangan ikuti nilai-nilai dunia ini. Jangan sudah tenggelam dengan nilai-nilai dunia ini. Makanya harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Harus cinta mati-matian kepada Tuhan. Lalu saudara bisa bersinar tidak sama dengan dunia ini. Apapun gombal, apapun rayuan. Ini si Willy apakah dia nonton? Willy Nadia, kemarin kan datang. Sudah berapa lama kerja di kebun. Baru kemarin kami doakan, lepas dia dari sungai katanya. Dikatakan apa? Cinta tak jelas, pacaran, tapi pacarnya tak mau dibawa sama Tuhan. Gayanya duniawi, ya gombal ini. Kalau kau cium aku, semua berkudikan padamu. Lalu ini pun Roh Kudus. Saya bilang, kalau Roh Kudus pun kau tiap hari begitu, hati terjatuh. Sekarang pilih. Bapakmu aja bilang begini, firman Tuhan bilang begini, saya kepalamu bilang begini. Kau yang putuskan. Sudah lama dia nikmati itu. Gak ada yang negor dia, gak ada yang ngomongin A sama dia. Bahkan pendeta yang di sana pun katanya, gak apa-apa, biasa dia katanya. Tidur aja dulu di sini, besok aja mau pulang. Bagaimana kan dia jatuh dalam dosa kalau cuma begitu? Hamba Tuhan pun tak tahu lagi mana yang nilai-nilai Tuhan, mana yang benar. Jadi kami doain dia, kau yang putuskan. Kalau wanita itu sudah didesak lagi sama orang tuanya supaya cepat aja menikah. Merasa sendirilah orang yang paling baik yang bisa menerima keadaan. Cewek ini gak punya banyak pengalaman. Pengalaman dilukai, pengalaman ini segala macam berbanyak. Luka batin, luka dalam, tak apa lagi tahu saya. Pokoknya banyak pengalaman. Dan minta supaya ini sungguh-sungguh sama dia. Sampai mama pun ikut ambil bagian. Nah, kami aja heran. Ngapain mamanya kok sibuk kali mengurusi kau? Emang dia itu sudah siapa? Emang sudah istrimu kah? Kamu gak tahu, saya bingung ya. Mamanya udah cerita, memang dia begini sudah ini. Tolonglah dia ya, kaulah yang bisa menerima dia. Yang mana kayak anak itu gak ada harganya. Saya bilang janganlah, cewek itu harusnya mahal dong. Makanya sih
Si Andri ini kalau pergi dia ke rumah siapa nggak kasih tahu sama bapaknya, mana bapaknya? Mana si Andri? Kenapa dia datang dia pergi? Ya memang itu harusnya. Jangan cuma beraninya sama anaknya doang di bundaran. Kaulah bulan, kaulah bintang. Ya berani juga datang ke rumah bapaknya. Om, aku mau jalan dulu sama si Eka ya. Oh ya, kemana? Ya jalan-jalan. Oh malam minggu mau beribadah. Oh iya ya, nanti pulang. Om, sudah pulang ya. Titip Eka ya, sudah kami pulang. Oh iya, begitu. Bisa ngomong, bisa cerita. Jadi orang tuanya percaya. Dan siapa yang enggak ragu-ragu, puas-puas? Mana pula anakku dibawa ini? Bisa pulang lagi kan nanti anakku segala macam. Mana anaknya ini? Anak itu harus gentleman. Lagi laki-laki. Jangan beraninya cuma sama anaknya aja. Anaknya digombal terus. Tiba dibawa ke rumah. Ayolah ketemu sama bapak mama. Usah. Yang penting aku udah cinta sama kau. Masa kau gak percaya? Apa kau kurang yakin apa? Bukan masalah itu. Kau berteman sama dia, nanti menikah sama dia kan bergaul dengan berhubungan, berkomunikasi, menambah keluarga orang tuanya juga orang tuamu. Saudara-saudaranya, saudara-saudaramu juga. Jadi mulai dari sekarang, Willy baru sadar dia. Iya. Mukanya dia datang ke awal sini gelap. Tapi setelah pulang rumah, ibunya sudah segar kan. Dia pun baru ngerti. Iya. Aku pun sempat salah, tak bisa. Bagaimana caranya? Diikatnya dengan pemberian. Sekarang sudah dibilang dia putus, dituntutnya kembalikan semua. Ada orang Batak gitu. Paulah cincin kita itu, kekena lain itu, ya kan? Sukarelai, kembalikan cincinku, kembalikan uangmu, kembalikan tasku yang membeli itu, sepatumu itu, aku yang membeli celanamu itu. Pokoknya kalau kamu tak masuk aku kembalikan modal. Ngeri kan? Ngeri. Ya kalau ada uang bisa dikembalikan, kalau nggak ada gimana? Lalu Billy bilang, aku akan kembalikan, tapi aku mencicil katanya. Kasihan dulu itu bilang. Makanya jangan main-main. Kalau yang mau betul-betul ya dalam Tuhan, ya. Jangan bikin masalah baru. Haleluya saudara. Nah saudara, jangan kompromi, jangan pakai nilai-nilai dunia ini. Kita berteman pacaran itu untuk menikah. Dan menikah di dalam Tuhan, tak perlu ada malu. Saya pun harus tahu saudara berpacaran. Orang tuamu pun harus tahu kau berpacaran. Apa yang malu? Itu firman Tuhan. Satu, supaya jangan disabotasi yang lain. Ya kan? Perlu dikasih tahu. Jangan buang gitu. Itu kata si Kevin itu si Hana itu. Jangan buang gitu. Iya kan? Iya. Jadi ada yang mengawasi. Coba kalau nggak dikasih tahu, bisa disabotasi sama si Andri lagi nanti. Ini gimana? Orang tua harus melindungi, dan itu kan didoakan. Amin. Nah, jadi kalau kalian yang muda-muda ini berteman pacar, kasih tahu sama orang tua, sama gembala. Pak, kami udah dekat-dekat dengan membina hubungan. Ya udah, Pak. Jika dipantau oleh jemaat, kehadiran kalian, pertemanan kalian itu menjadi berkat di tengah. Amin. Didoakan. Dan tidak perlu malu. Jemaat yang lain pun tak, oh iya itu memang pacarnya. Oh iya memang itu temannya. Dan jemaat ini juga mengontrol, mengawasi, menuntut. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu main-main. Kalau jangan bilang kaulah bulan, kaulah bintang sama si Tio. Jumpa sama si Juma, kau bilang pula begitu. Kaulah bulan, kaulah bintang. Jumpa sama si Titi, kau bilang lagi begitu. Mana yang benar ini? Nggak boleh mempermainkan hati anak orang. Amin. Katakan yang sejujurnya. Kalau kau memang cinta padaku, katakan. Kita orang tuanya, kasih rencana. Saya bilang sama Wiki, wanita sekarang ini nggak perlu gombal. Dan wanita sekarang ini bukan hanya mencari uang harta, tapi seorang pria yang mau komitmen berumah tangga dengan segala keberadaannya.
penting. Karena nggak semua wanita mata duitan. Walaupun kalau lihat duit pasti senang. Benar nggak? Ya. Siapa yang senang melihat duit? Tapi tidak semua mata duitan. Haleluya, saudaraku. Nah, nanti lagu untuk anak muda ya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, jadi jangan waspada supaya jangan sampai nilai-nilai dunia merusak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Jangan kompromi, saudara. Katakan yang sejujurnya. Saudara anak Tuhan, saudara tidak lagi bisa kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Benci pakaian mereka, pakaian itu artinya gaya hidup, cara hidup yang tidak berkenan sama Tuhan. Jangan kita serupa dengan mereka. Ya. Yang ketiga, karena apa belum menjadi terang, belum menjadi garam, karena Tuhan sudah berpaling dari hidup kita. Mazmur 104, 28-29. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa dan kembali menjadi debu. Nah, dalam terjemahan The Mistake dikatakan seperti ini, kalau Tuhan berpaling, mereka akan mati. Atau gereja bisa menjadi gambaran gereja yang mati kering. Kalau Tuhan berpaling, kebaktian dan pelayanan mungkin masih bisa berjalan secara rutin, tapi sebenarnya hakikatnya mereka sudah kehilangan hadirat Tuhan. Ini yang banyak nggak disadari gereja. Makanya saudara datang kepada beribadah itu, yang paling saudara harus rindukan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Bukan mau lihat sound system, bukan mau dengar alat musik, bukan mau melihat siapa itu penyanyi atau bukan. Tapi saudara datang ke gereja mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Itu yang penting. Sebab jangan sampai kita hanya berpikir yang kelihatan, saudara. Oh, orangnya di sana banyak. Oh, orangnya di sana bagus-bagus. Oh, orangnya di sana begini-begini. Yang saudara cari itu apa? Yang kita cari itu apa? Jangan sampai kita kehilangan yang menjadi esensi, yang terutama, yang menjadi tujuan kita yang seharusnya. Ada nggak itu gereja seperti itu? Ada, ditulis dalam Alkitab sudah. Ini satu contoh ya. Yang Wahyu 3 ini jemaat Laodikia. Saudara, ini jemaat gereja ini masih berjalan, masih ikut Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaan. Kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau sungguh kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ini pengakuan mereka ini, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena ini mereka punya pengakuan. Jadi mereka apa? Fokusnya hanya lahiriah. Yang diperbanyak itu adalah harta-harta dunia ini. Kesenangan-kesenangan dunia ini. Memang mereka makmur, memang mereka sukses, memang mereka berhasil, memang mereka gak kekurangan, dan masih ikut Tuhan, masih bergereja, masih melayani. Tapi apa Tuhan bilang? Ya, apa Tuhan bilang? Dan karena kau tidak tahu bahwa kau melarat dan malah miskin, buta dan telanjang. Penglihatan Tuhan, penilaian Tuhan seperti itu. Tapi faktanya mereka memang hebat, diberkati, berhasil. Mungkin juga kalau sekarang, mungkin gerejanya juga bagus, berhasil dan sebagainya. Mungkin juga fasilitas-fasilitas mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka, semua mungkin secara keberhasilan dunia ini mereka punya. Lalu mereka berkata, kami tidak kekurangan apa-apa, kami kaya dalam Tuhan. Tapi pikiran mereka hanya nilai-nilai dunia yang sementara, bukan nilai-nilai yang kekal yang mereka kejar. Maka Tuhan bilang, kamu ini miskin, kamu kekurangan, kamu ini melarat, kamu buta, kamu telanjang, kata Tuhan. Aku nasihatkan engkau supaya kau membeli daripada emas yang telah memurnikan dalam api, agar kau menjadi kaya yang sesungguhnya. Pakaian putih, supaya kau memakainya. Pakaian putih itu jubah nanti kita di surga, dan itu dihasilkan dari perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang benar di bumi. Perbuatan baik, seperti minggu firman Tuhan, berbuat baik, mengasihi,
Minyak untuk meluas matamu supaya bisa melihat kebenaran, dibukakan rahasia kebenaran. Hingga penilaiannya bukan hanya sekedar penilaian dunia ini, ya yang hanya sementara. Barang siapa kasih bukan dua kepada. Yang lebih ngeri, orang ini sebenarnya tidak lagi di dalam Tuhan. Walaupun masih beribadah, walaupun masih diberkati kelihatannya, walaupun mereka masih mengaku mereka anak Tuhan, tapi Tuhan bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus sudah di luar hidup mereka. Yesus tidak lagi di dalam hidup mereka. Orang Kristen seperti ini memang masih berkati, masih berhasil dan masih sepertinya mengikuti Tuhan. Tapi yang paling ngeri dikatakan, selain daripada apa itu tadi yang dikatakan Tuhan, kamu sudah buta, miskin, telanjang, berkarat, kamu gak punya apa-apa sebenarnya, kata Tuhan. Bahkan yang lebih ngeri, aku ini di luar, aku tidak di dalam hidupmu lagi. Aku sekarang ketok pintu hatimu, buka supaya aku masuk. Ini masih Kristen orangnya. Orang seperti ini kalau nanti mati sudah pasti dia masuk surga. Kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi sebenarnya Yesus itu hanya di omongan, di pikiran, di perkataan mereka, tapi sebenarnya Yesus itu di luar hati mereka, di luar hidup mereka. Maka mereka boleh jadi masih mendapatkan hal-hal dunia ini secara kebilangan dunia, tapi hal yang terpenting dalam hidup mereka sebagai anak Tuhan, yaitu kehendak Bapa, tidak lagi mereka kerjakan. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun tidak lagi di dalam hidup mereka. Udah di luar. Ngeri. Gereja masih terus tadi. Bisa saja ibadah masih jalan nanti, masih ikut Tuhan Kristen kita, tapi sebenarnya nggak ada lagi hadirat Tuhan di situ. Sampai pula yang seperti itu. Pengurapanlah yang bisa membuat kita sukacita dan kuat dan hidup. Kehidupan Tuhan itulah yang membuat kita bisa dapat hidup. Amin, saudara. Makanya kita jagalah kehadiran Tuhan. Hormatilah kehadiran Tuhan. Jangan bukakan hati Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara. Kenapa Tuhan memalingkan wajahnya? Ada 3 poin saja. Yang pertama, karena sudah kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati Tuhan. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepada aku? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepada aku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menghina namaku. Ada beberapa yang dicatat di bawah. Mereka kasih korban yang buta, yang timpang. Mereka tidak menghormati apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, salah satu cara untuk mengukur apakah kita menghormati Tuhan adalah dengan bertanya pada diri sendiri, siapakah yang paling berbicara, paling kuat, mendominasi? Ya, suara yang mendominasi dalam hidup kita, yang paling kita ikuti atau paling kita lakukan, paling kita patuhi. Ya, saudara, apakah suara Tuhan, apakah suara bos kita di dunia ini, atau suara medsos yang mempengaruhi dan membuat keputusan-keputusan kita tidak lagi dalam kebenaran firman. Kalau bukan suara Tuhan yang paling kuat yang berbicara atau yang mengendalikan kita, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dalam keadaan seperti ini? Contoh hari Minggu seperti ini, mana lebih kuat? Suara Tuhan yang berkata, kamu ke gereja, atau suara dunia ini yang berkata, mumpung masih ada kesempatan, masih sempat, masih ini kan sayang kalau kan ini. Suara mana yang lebih kuat yang saudara angkat dan mendominasi? Dari situ tolak ukur, apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Mana lebih kuat bicara, balas dia, atau Tuhan berkata ampuni dia? Dari situ kita tahu seberapa banyak, seberapa jauh kita mengasihi Tuhan. Suara apa yang lebih kuat? Suara dunia ini kan? Suara daging kita kan? Jadi jangan semua salahkan setan semua. Enggak, kadang-kadang bukan setan. Kadang-kadang lebih banyak kita ini sebenarnya.
Setan kalau diusir pergi. Tapi kalau belum berubah berarti kitanya harus berubah. Amin saudara. Setan diusir pergi kan? Perginya, karena dia nggak makan. Tapi kalau diusir setan tapi masih terus begitu, bukan setan lagi. Jangan sampai protes setan nanti minta undur dia dari setan. Aku nggak mau lagi, gak sanggup lagi aku dari setan. Lucifer, mundur aku. Kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku tuh sudah disalahkan. Aku nggak goda dia aja yang tergoda. Kenapa pula aku salahkan kamu? Itu ilustrasi lelucon, tapi kadang-kadang bisa betul juga. Karena kita masih punya pilihan. Anak Tuhan masih punya pilihan. Mau mematuhi, mau taat, walaupun itu harus diusahakan sangka diri, kesenangan kita mungkin hilang, atau kita ikuti saja itu kesenangan ini, tapi membawa kepada kebinasaan. Nah ini, suara mana lebih kuat? Yang mendominasi, yang menggerakkan hati saudara, yang saudara tangkap dan saudara kerjakan. Itu indikator membuktikan. Salah satu indikatornya adalah apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Dapat uang, saudara Tuhan bilang bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Atau suara keinginan kita, itu nanti ada itu. Kita klik dulu ini. Mana lebih kuat? Suara mana yang berbicara lebih kuat? Itu tolak ukur sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya masalah uang, dalam berbagai hal hidup kita. Saudara harus dan saya terus belajar meningkatkan ketaatan mutlak kepada Tuhan untuk mematuhi Dia di atas segala-galanya. Amin saudara. Menghormati Tuhan berarti kita mau mentaati semua perintahnya dan menjadikannya yang terutama. Mazmur 22, 36, 38. Guru Matius ya, Matius 22. Seorang ahli Farisi Taurat datang berkata, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi terutama diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Seperti minggu lalu saya katakan, kadang digerakkan Tuhan kita bantu, menolong, memberi, memberkati. Bukannya banyak kali kita punya, bukannya banyak kali yang sudah ada sama kita, tapi Tuhan bilang beri, bagi, bantu, tolong. Ya kan? Kadang-kadang kita ini betul dia. Dan syukurlah saudara punya istri, punya suami, punya orang tua, punya anak, punya keluarga yang bisa sehati dengan saudara. Sehingga kalau saudara pun melakukan firman tidak ada yang bermasalah, tapi semuanya sukacita. Walaupun nanti yang merasakannya semua juga yang merasakan. Aturan bisa beli semangka hanya tidak bisa beli semangka contohnya kan? Karena kita harus membagi, memberkati. Tapi karena semua kita bisa sepakat satu iman, satu pemahaman, maka bersyukurlah. Daripada nanti suaminya atau istrinya berkorban dan suaminya marah-marah, kan repot urusannya. Ya, syukur kalau saudara dan saya, suami istri, anak-anak sepakat, sama-sama mengaji pulang. Yang kedua, mengenai komitmen pernikahan, Tuhan bisa memberikan banyak. Kalau ini tidak kita terjaga. Inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tangan. Gak mau lagi Tuhan terima persembahan, kita pun tak mau ya. Jadi jangan kita berpikir kalau kita memberi persembahan, apalagi kalau memberinya terpaksa, merasai protes lagi. Jangan sampai gak diterima sama Tuhan, diterima pun gak mau lagi Tuhan, dikasih, Tuhan gak mau terima. Ini, ia tidak lagi berpaling kepada persembahan, tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Maka kita ngeri kita. Kita mau ngasih pun tak mau Tuhan lagi, gak berkenan lagi. Kenapa? Tuhan membalikkan wajah. Masalahnya ini, perhatikan. Kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara kau dan istri bersama yang kepadanya kau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jagalah dirimu
Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara yang sudah beristri, rumah tangga, dikatakan sini, pelihara, bangun, jaga, rawat keutuhan pernikahan dan rumah tangga kita. Amin, saudara. Makanya saya bilang sama Willy, mumpung kau masih ada kesempatan memilih, pilihlah baik-baik. Teranglah matamu, buka baik-baik. Jangan pakai reben kau. Buka mata, lihat, perhatikan, dan kau doakan. Tapi kalau kau sudah menikah, jangan kau lagi lihat-lihat yang lain. Mau jelek, mau gemuk, mau gimana, itu memang itulah satu-satunya seumur hidup yang harus kau rawat, kau jaga, supaya bisa awet seumur hidup. Kalau kau mau dia langsing seperti dulu, ya berarti ada budget yang harus dibeli. Dulu 37 Pak, sekarang udah 87 katanya. Memang namanya berkembang kan begitu. Apalagi sudah produksi beberapa kali, pastilah melebar. Tapi itu perlu dirawat, perlu dijaga. Jangan marah-marah sama istri. Kamu itu rambut gimana sih? Tuhan tak bisa terurus. Ya kalau mau diurus kasihlah sampo supaya diurus rambutnya itu. Nah ini kayak gue ini kan semangat dia. Pasangan suami istri pakai, dia nggak hanya beli sama dia batik, sama istrinya pun dibeli batik, sama-sama, ya. Sehati. Memang itulah yang beristri berumah tangga. Kadang-kadang kalau kita dulu masih lajang, enak aja kita kan keluyuran kemana, mau makan di mana, mau apa, pokoknya suka-suka. Lagi ada modal silakan. Tapi kalau udah beristri berumah tangga, mau makan ini kita. Itu udah makan ya. Kadang-kadang kita nggak tega kalau dibungkus rumah. Apalagi kalau ada anak-anak, lagi repot lagi, dibalik lagi tanggung jawabnya. Mikir kita. Beda. Pernikahan sesuatu yang harus dirawat. Tidak langsung menikah langsung dalam Tuhan sudah training itu enggak, harus dirawat. Karena itu harus dirawat sampai kita dipanggil Tuhan seumur hidup. Dan kalau ini tidak dijalankan dengan benar, itu juga menjadi salah satu membuat Tuhan memalingkan wajahnya. Bahkan persembahan pun tidak diterima. Nah, saudaraku, kalau sekarang kau sudah mendapatkan ibu istrimu, peliharalah itu, doakan itu. Jangan alasan dia nggak mau datang sama Tuhan. Dulu harusnya sebelum menikah baru kau bilang begitu. Karena setelah menikah kau bilang nggak mau dia datang sama Tuhan, tinggalkan aja deh. Jangan. Enak sekali kau bilang begitu. Kalau dulu dilarang, jangan mendiami kau. Berdoa kau supaya bapakku yang rohani anakku. Enggak Pak, aku tetap berlewat sama dia. Dia bercinta sama aku. Gimana lah? Gak bisa kutahan lagi hatiku ini. Kalau gak mendengar dia, gak balas WA-nya, hatiku kayak kesambar petir rasanya. Oh Tuhan dan segala macam. Dulu kau bilang begitu. Setelah menikah sekarang, lalu kau bilang, aku kayaknya gak cocok dengan dia. Aduh, gampang kali aku bilang, jangan. Makanya yang muda-mudi sekarang doakan betul-betul. Jangan setelah menikah nanti kau protes. Kayaknya salah Pak Gembala. Salah apa? Yusuf pun amennya kuat. Ada mama veteran di sebelah. Haleluya saudaraku. Jadi pernikahan juga menentukan doa kita dijawab atau enggak. Sangatlah itu harus tahu. Jangan ikuti nilai-nilai dunia ini. Kalau nilai dunia ini sekarang ada uangnya malah yang ditambahnya istri. Ada uangnya tambah istri, ada uangnya tambah istri. Kalau istri di mana-mana. Anak Tuhan tak boleh. Amin. Bilang sama dia, kaulah bidadariku selama-lamanya. Amin. Ya, coba lihat istrimu sekarang, lihat istrinya dulu. Nah, tidak akan pernah menyesal seumur hidup.
belakang. Kalau sampai nggak kau lihat lagi begitu jelas dia di belakangmu, keterlaluan dua dia. Haleluya. Yang terakhir, kenapa Tuhan memalingkan wajah? Yang terakhir, karena tidak memperdulikan rumah Tuhan. Nah, perhatikan ini. Ini kadang-kadang nggak kita mengerti. Kalau mengharapkan banyak, ini semua kita pasti mau diberkati, pokoknya mau berhasil, mau banyak. Tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa yang sedikit itu ke rumah, Tuhan bilang kamu fokuskan sampai nggak ada lagi. Oleh karena apa? Alasannya ini. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, kembali kepada mencintai dirinya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, gunung-gunung, gandum, anggur, atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan. Jadi semua menjadi bermasalah hanya karena tidak peduli ke rumah Tuhan. Rentetannya cukup banyak. Jadi jangan kalian bikin main-main ini ibadah ini, nggak boleh. Ya. Nggak main-main kita ikut Tuhan. Saudara kalau mau diberkati, tidak bisa dilepaskan dari keterikatan kita dengan rumah Tuhan. Hanya gara-gara tidak peduli dengan rumah Tuhan, ini semua turun akibatnya. Sampai nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi bagaimana orang kalau nggak mau datang beribadah coba? Mau diberkati? Kecuali dia bukan orang Kristen. Bagaimana dia mau diberkati Tuhan luar biasa kalau dia tidak peduli dengan rumah Tuhan? Dengan apa yang menjadi kepentingan Tuhan? Tidak mungkin. Ya. Kadang udah sungguh-sungguh aja pun masih banyak kebutuhan. Kadang yang udah sungguh-sungguh pun masih banyak hal yang harus dibuat. Nah, mari kita semua ikut terlibat mengusahakan dan berusaha sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan. Itu hidup saya dan saudara. Rumah Tuhan itu kita. Mari kita bangun supaya berkenan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kita, memulihkan kehidupan kita. Presiden yang Tuhan beri, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, bangun rohani kita, bangun pengikutan kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kenal dia sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan dan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Perhatikan, dulu kalau orang nggak bersabar, hukumannya mati. Nggak datang di hari Sabat, mati hukuman. Kerja di hari Sabat, mati hukuman. Itu ngeri hukuman. Jadi kita lambat, kita akan mengalami banyak kendala. Jadi sebenarnya tetap aja berdampak. Makanya tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atas. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah dia di dalam kamu. Sikap hati kita seperti 2 Korintus 15 datang. Rendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tidak hanya itu, harus bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan mendengar, ampuni dan memulihkan keadaan-keadaan kita. Sekarang ini akan terus kita perdengarkan seperti kata Petrus, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Kalau kamu melakukannya, kamu akan tersandung. Dengan demikian kepada dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Tidak ada keraguan lagi, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Petrus berkata, sebagai hamba Tuhan, aku menganggap sebagai kewajibanku. Kewajiban kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk apa? Tetap mengingatkan, menyampaikan hal ini kepada semua selama kita diberikan waktu dan kesempatan. Jadi jangan bosan-bosan ketika kita diingatkan. Amin, saudaraku. Bagian ini adalah bagian pekerjaan kita. Mari seperti firman Tuhan hari ini, jangan tangisi ya, tapi tangisi diri. Masih banyak yang perlu kita doakan. Keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin masih banyak yang belum dalam Tuhan. Walaupun mungkin mereka Kristen, tapi belum masuk dalam nilai-nilai kebenaran firman yang harus diharapkan oleh Tuhan. Inilah yang perlu kita tangisi. Ini yang perlu kita doakan dan kita bangkit menjadi orang yang membangun hidup kita dalam Tuhan. Supaya Tuhan bisa memakai hidup saya dan saudara menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membawa mereka kepada jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita pakai diri kepada Tuhan.
hanya sibuk dengan memikirkan keinginan-keinginan kami sendiri ya Tuhan. Bahkan kami banyak hal tidak setia dalam janji-janji-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami gereja umat-Mu. Kami semua orang yang Kau tebus ya Tuhan, serahkan kepada kami. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini, supaya Kau tidak memandangkan wajah daripada kami, tetapi Kau menyandingkan telinga-Mu dan menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Kami mau turuti firman-Mu Tuhan. Biarlah yang mendominasi suara yang kuat bicara di dalam roh kami, dalam hidup kami, yang kami dengar dan kami patuhi, yang kami ikuti adalah suara firman-Mu, suara kebenaran-Mu. Itu yang menuntut kami, itu yang menjadi pegangan kami ya Tuhan. Bukanlah hal-hal dunia ini, bukanlah dari medsos, bukanlah dari apa kata orang ya Tuhan. Karena dunia ini dan segala yang ada berlalu di dalamnya. Tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya Tuhan. Sehingga berbahagialah kami yang berpegang kepada janji-janji-Mu. Berbahagialah kami yang percaya kepada janji-janji-Mu. Tuhan kami semuanya. Biarlah hati yang peduli kepada generasi ini Kau berikan kepada kami. Orang-orang tua peduli kepada keturunannya, untuk mendoakan, untuk membawa mereka, mengingatkan, menasihati selama ada waktu ya Tuhan. Karena kami hidup di dalam Tuhan tidak hanya bagi kami sekarang ini, tapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Supaya tetap ada dari generasi kami yang akan tetap ada di hadirat-Mu, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan melayani Kau, mendengarkan hati-Mu ya Tuhan. Generasi-generasi yang akan diberkati oleh Tuhan, bukan yang dimurkai oleh Tuhan karena tidak peduli akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa buat setiap pernikahan-pernikahan dalam sidang ini, keluarga rumah tangga dikuduskan, ditahirkan, dan biarlah terpelihara, dibangun, dirawat dan dijaga dengan kebenaran firman, sehingga kami tetap utuh sampai kematian yang harus memisahkan, sampai Tuhan datang menjemput kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mungkin ada suami yang belum taat, mungkin ada istri atau keluarga yang belum taat kepada Tuhan, tetapi kami anak-anak yang sudah di dalam Tuhan mengerjakan bagian kami, mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka Kaulah yang akan memulihkan keluarga, rumah tangga, anak-anak kami, hubungan-hubungan kami ya Tuhan. Mari dekat kami Tuhan, kalaupun langit tertutup atau langit menjadi tembaga, sehingga datang kekeringan, datang kesulitan, kesukaran di berbagai hal dalam hidup kami, ampuni. Karena firman-Mu berkata, bisa jadi karena kami tidak peduli akan rumah Tuhan, sibuk dengan urusan sendiri, tapi membiarkan rumah Tuhan tidak kami pedulikan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mempedulikan rumah-Mu. Rumah-Mu adalah kami yang telah Kau selamatkan. Engkau telah berkediaman di dalam hidup kami. Kami adalah bait suci. Kami adalah bait Allah di mana Engkau tinggal dalam kami. Firman-Mu kebenaran di dalam kami. Kami mau membangun hidup kami. Kami mau membangun hubungan kami. Kami mau membangun relasi kami dengan Tuhan. Mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami tahu bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu yang peduli akan rumah-Mu Tuhan, tidak membuat bencana ini menjadi bencana yang melakukan dosa, tapi biarlah bencana tanah liat ini menjadi bencana, menjadi rumah Tuhan yang melayani Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga Kau memperhatikan kami. Apapun yang kami buat menjadi berhasil dan beruntung, apapun yang kami kerjakan menjadi diberkati oleh karena kami belajar memperhatikan rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah lama-lama saja hati yang peduli kepada pekerjaan Tuhan, hati yang mau berbagi dari hidup yang Kau berikan kepada kami. Itulah yang Kau mau, supaya Engkau memperhatikan doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran yang Kau bagikan kepada kami hari ini. Semua kami diubahkan, semua kami dipulihkan, dan kami memilih untuk mematuhi jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur.